Episode 13. Anissa mengetok ruang Reyhan, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dia membuka pintu ruangan itu lalu memunculkan setelah kepalanya melihat Reyhan tidak ada di kursi kebesarannya. Anissa memberanikan diri membuka pintu dengan lebar. Dia masuk dan mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan yang ada di sini. Tuan Reyhan. Tuan, Anissa memanggil takut jika tuannya berada di salah satu sudut. Namun nihil. Tak ada jawaban dari Reyhan sama sekali. Mungkin dia sedang meeting, pikirnya. Anissa pergi santai dan mengambil peralatan untuk membersihkan ruangan bosnya. Di perjalanan menuju ruangan bosnya, Anissa melihat asisten bosnya sedang berjalan menuju ruangan. Pak Randy, maaf mau tanya, panggil Anissa. Ya, Anissa kamu udah datang, syukurlah. Randy yang melihat Anissa sudah datang bernafas sangat lega. Emang ada apa pak? Apa tuan marah besar? Tanya Anissa. Sepertinya begitu. Saya yang kena kalau kamu gak datang, ucap Reyhan. Maksud bapak? Tanya Nisa bingung. Bukan apa-apa. Oh ya, kamu cepat bersihin ruangan Tuan Reyhan sebelum dia kembali. Ingat jangan ada debu yang tersisa kalau kamu gak mau Tuan tambah marah, jelas Randy. Memang sekarang Tuan Reyhan kemana pak? Tanya Anissa. Tuan lagi keluar. Mungkin bentar lagi datang. Kamu cepat beresin ruangannya. Ingat pesan saya tadi, ucap Randy mengingatkan. Bosnya setelah masuk ke dalam, dia mulai membersihkan ruangan itu sampai bersih. Membereskan kertas-kertas yang ada di meja kerja bosnya dan menata buku-buku yang ada di rak buku. Tak lupa, Anissa mengganti bunga yang ada di vas bunga dengan bunga yang baru. Memang sudah kebiasaan dari dulu di ruangan Reyhan selalu ada satu tangkai bunga mawar putih. Anissa juga heran kenapa harus mawar putih. Tapi dia tidak berani menanyakan hal itu pada Reyhan. Nisa berpikir mungkin bunga mawar putih itu adalah bunga kesukaan kekasihnya atau istrinya, jadi dia sengaja memasang bunga itu agar selalu mengingat wanita yang dicintainya itu. Kenapa harus bunga kalau dia punya kekasih istri? Harusnya pajang aja fotonya di meja, jadi kalau kangen bisa lihat fotonya, kan lebih buat semangat. Dasar cowok aneh, gumam Nisa saat sedang mengganti bunga itu ke dalam vas. Tapi aku belum pernah melihat ada perempuan datang ke sini. Gak mungkin kan kalau perempuannya gak pernah ke sini. Atau mereka lagi LDR, long distance relationship, gumamnya lagi. Ah bodo amat, ngapain aku mikirin orang seperti dia. Udah syukur aku dapat kerja di sini walaupun gajinya dipotong buat ganti rugi jas itu. Yang penting aku ada kerjaan tetap. Dan selalu dapat uang sisa. Kalau disuruh beli sesuatu, batin Nisa. Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya. Menyapu dan mengepel ruangan itu setelah selesai dan bosnya belum datang. Akhirnya Anissa keluar ruangan dan pergi menuju pantai setelah meletakkan alat pembersih di tempatnya. Dia mengambil air minum dan duduk di kursi pantry. Saat sedang meneguk air minum, Bu Ana kepala pantry datang dan menyapa Anissa. Anissa lagi ngapain kamu? Tanya Ibu Ana yang melihat Anissa sedang duduk santai di pantry. Ini saya harus Bu, jadi minum dulu. Baru beres bersihin ruangan Tuan Reyhan, jawab Anissa. Jam segini baru bersihin ruangan Tuan Reyhan. Apa kamu telat? Kamu mau dihukum habis-habisan atau mau dipecat? Berani-beraninya kamu telat membersihkan ruangan Tuan Reyhan. Ibu Ana memarahi Anissa yang datang terlambat dan mengundang masalah di kantor, apalagi Anissa bekerja melayani tuan bosnya. Maaf Bu,
Iya, tadi saya telat karena ada masalah di rumah saya. Tapi tadi waktu saya datang dan bersihin ruangan Tuan Raihan, Tuan gak ada di ruangannya. Anissa menjelaskan, saya gak mau menanggung kesalahanmu seperti kesalahan para pekerja sebelumnya ya. Saya sudah capek dihukum karena kecerobohan pekerja di ruangan Tuan Bos. Pokoknya jangan sampai kamu membuat saya dihukum atau dipotong gajinya gara-gara kamu. Paham? Jelas Bu Ana. Ya, dari dulu memang Raihan selalu melimpahkan kesalahan para pekerja yang melayaninya, bukan hanya kepada pekerja itu, tapi Ibu Ana kepala pantry itu juga mendapatkan hukuman yang sama. Maafin saya Bu. Saya janji tidak akan membuat Bu Ana terlibat dalam masalah ini jika Tuan Raihan marah. Saya benar-benar minta maaf Bu. Nisa yang merasa bersalah meminta maaf berkali-berkali kepada Bu Ana. Ya sudah, kamu di sini aja siapin mentalmu buat menghadapi Tuan nanti. Karena saya yakin Tuan Bos gak akan diam aja. Tanganmu kenapa? Kok diperban? Tanya Bu Ana kemudian saat melihat tangan kanan Anissa yang dibalut dengan perban. Walaupun Anissa sudah menyembunyikannya di bawah meja, tapi tetap terlihat oleh Bu Ana. Gak apa Bu, ini cuma luka ringan aja. Saya masih bisa bekerja kok, jawab Nisa. Syukurlah kalau begitu. Jangan sampai kerjaanmu terhambat oleh lukamu itu. Ya udah, aku tinggal dulu, jawab Bu Ana cuek lalu pergi meninggalkan Anissa sendirian. Hari sudah makin siang, tapi Raihan tidak juga kembali ke kantor. Karena merasa bosan, Anissa berinisiatif untuk membantu OB lainnya yang sedang bekerja. Bah, saya bantu kerjaannya ya. Anissa menawarkan diri kepada salah satu office girl yang sedang mengelap kaca. Boleh. Kamu OB baru. Kok aku baru lihat? Baru berapa hari? Tanya perempuan itu yang Anissa pikir umurnya lebih tua di atas dia. Iya Mbak, baru setengah bulan. Saya ditugaskan membersihkan ruangan Tuan Raihan, jawab Nisa jujur. Wah, keren kamu, bisa kerja di ruangan Tuan Bos. Emang kamu pakai jurus apa buat masuk ke sana? Tanya perempuan itu penasaran. Gak pakai jurus apa-apa Mbah, cuma kebetulan aja ditempatin di sana, jawab Nisa. Dia tidak mungkin menceritakan alasan apa yang membuat dia bekerja di kantor ini. Kamu beruntung sih, aku yang udah kerja 3 tahun aja di sini gak pernah direkomendasiin buat bersihin ruangan Tuan Bos. Katanya emang gak boleh ada perempuan yang. Ucapan perempuan itu terhenti ketika mendengar teguran dari Bu Ana. Kalian mau kerja atau ngerumpi? Kalau Tuan Randy atau Tuan Bos melihat kalian kerja sambil ngobrol, kalian bakal dipecat. Dan kamu Anissa, ngapain kamu di sini? Omel Ibu Ana kepada mereka berdua. Saya bosen nunggu Tuan Bos gak dateng-dateng, daripada gak ada kerjaan mending bantuin yang lain Bu, jawab Nisa. Ya sudah, tapi jangan sampai Tuan Bos, Tuan Randy lihat. Nanti aku yang kena marah, ujar Bu Ana kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Dia memang galak, kamu jangan masukin ke hati ya. Tapi segalak-segalaknya dia yang paling depan kalau kita lagi ada masalah, ujar perempuan itu. Anissa hanya mengangguk paham. Namamu siapa? Kita udah ngobrol panjang lebar, TPI aku belum tahu namamu,
tanya perempuan itu. Aku Anissa, panggil aja Nisa mbah, jawab Nisa. Aku Atika, orang-orang biasanya manggil aku Tika kalau gak Atik. Kamu bebas mau panggil aku apa, jawab perempuan itu yang ternyata bernama Atika. Mereka berdua terus mengerjakan pekerjaan dengan sesekali bercanda ketika tak ada siapapun di tempat itu.